Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya bergembira karena Kamir edisi hari ini sudah mencapai 1000 episode. Artinya saya sudah memberikan renungan, belajar bersama dengan saudara-saudari semua sudah 1000 kali. Dan ini menjadikan ungkapan syukur kita yang tidak terkira. Ketekunan bersama teman-teman, saudara-saudari semua, akhirnya sampai ke episode yang ke-1000. Syukur pada saya, kepada Tuhan tentu saja, syukur dari saya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini saya sedang OTW, on the way, pergi pulang atau pulang ke kampung halaman saya. Saya ingin menemui ibu saya. Kangen sudah tidak terkirakan untuk bertemu dengan ibu saya, dengan keluarga-keluarga saya, untuk menikmati rumah di mana saya dibesarkan. Itulah makna keluarga. Bukan hanya keluarga dalam relasi satu dengan yang lain, tetapi keluarga sebagai suatu circumstance, suatu semacam iklim yang membuat saya merasa nyaman, merasa dibesarkan, merasakan kasih Tuhan, tetapi juga merasakan mungkin sakit hati. Mereka juga yang menyembuhkan luka-luka hati saya, dan ini menjadi satu keluarga yang saling mendukung. Kangen, kalau orang kampung namanya mudik. Apalagi kalau lebaran setiap tahun minimal sekali selalu mudik, bertemu keluarga, bertemu sanak saudara, bertemu tetangga, menghirup udara yang dulu dihirup ketika masa kecil, ketika bersama orang tua, semuanya kita rasakan di situ. Injil hari ini juga pas. Yesus dikunjungi, dicari oleh ibu dan saudara-saudarinya. Karena Yesus sudah mulai viral, mulai banyak pembicaraan, banyak orang datang untuk mengunjungi, untuk mendengarkan ajarannya, untuk melihat mukjizat-mukjizatnya, untuk melihat segala yang diperbuat Yesus, maka banyak orang mengerumuni sampai tidak mudah mencapai Yesus muka demi muka. Maka ketika ibu dan saudara-saudarinya mencari Yesus, karena diisukan Yesus sudah tidak waras lagi, bahkan menjadi musuh orang-orang pemuka-pemuka ibadat pada waktu itu, imam-imam ahli Taurat, maka mereka khawatir dan mencari Yesus. Ketika Yesus tidak bisa bertemu dengan Yesus, maka mereka bicara dengan orang banyak. Dan orang banyak serta murid-murid Yesus mengatakan, "Itu Yesus, ibu dan saudara-saudarimu mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Dia yang mendengarkan dan melaksanakan perintah Bapa Tuhan. Itulah ibuku, itulah saudaraku, itulah saudariku." Saudara-saudari yang terkasih, apa Yesus menolak ibu dan saudara-saudarinya? Tentu tidak. Justru menekankan ibunya, saudara-saudarinya. Merekalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam bahasa Inggris keluarga itu family. Untuk keluarga-keluarga dari bangsa-bangsa Eropa, orang-orang barat, family itu artinya keluarga kecil. Bapak, ibu, anak-anak. Tetapi di dunia Asia, di tempat di mana kita ini berada, family, keluarga yang dimaksud adalah keluarga besar, kekerabatan, mungkin hanya tetangga, tetapi itu menjadi atau merasa sebagai saudara. Pak D, Pak Le, Mbah, dan kemudian ponakannya Mbah, ponakannya Pak D, tetangganya Pak D, semuanya menjadi kerabat. Kalau bahasa Jawanya itu namanya mambu-mambu sambel, karena diulek bersama, pedesnya bersama-sama, rame-rame.
Maka banyak yang datang mencari Yesus, apalagi Yesus sudah viral. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah Yesus juga tidak mengakui ibunya? Yesus mengakui mereka. Mereka justru dipercaya mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, patokan saudara menurut Kristus adalah mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan kita. Saya punya pengalaman ketika saya bekerja di antara pengungsi di Timor Leste. Tentu saja saya mempunyai kenalan baru sebagai rekan-rekan kerja. Mereka adalah banyak suster-suster dari OSF, Gembala Baik, CB, semua suster-suster itu kemudian bersatu untuk menanggulangi atau untuk menemani pengungsi-pengungsi. Entah lewat pengobatan, lewat pendidikan di tenda, lewat segala macam pendampingan. Saya juga mempunyai teman seorang sopir, itu orang NTT yang memang aslinya di Atambua itu dulu sopir angkot dan kemudian mau bergabung dengan kami, kemudian menjadi sopir kami. Dan tentu saja ini semua menjadi orang-orang yang akhirnya dekat dengan saya. Kemudian dalam pergaulan kami juga bertemu dengan orang-orang UN. Entah itu hanya sekedar sopirnya atau stafnya di bagian IOM atau International Organization for Migration yang selalu membawa pengungsi untuk menyediakan transportasi untuk pulang ke kampungnya di Timor Leste, atau juga staf-staf ketika kami harus rapat koordinasi untuk selalu mendampingi camp-camp, mengupdate situasi camp-camp, dan kemudian banyak teman-teman di situ untuk akhirnya menjadi saudara. Selalu yang menjadi patokan adalah peduli kepada kesedihan, kepedihan, keprihatinan para pengungsi itu. Semua orang di situ, agamanya apapun, kepercayaan apapun, selalu peduli kepada pengungsi yang menjadi dasar kami bertemu, berkumpul, dan melayani mereka. Saudara-saudari yang terkasih, coba kita temukan siapa saudara-saudari kita di sekitar kita saat ini. Siapakah yang menurut kita dia mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan? Semoga Kamir edisi yang ke-1000 ini senantiasa membuat kita semakin hebat. Hebat dalam arti hebat di dalam Tuhan. Semakin terbuka, semakin membuka hati, dan semakin membuat kita selalu mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Dari hutan kopi yang mana saya sedang berhenti ini, saya mengucap syukur bersama saudara-saudari semua. Terima kasih juga atas dukungan, atas doa-doa, atas segala jempol dan like-nya. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. 1000 episode. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.